Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga seleksi P3K pada tahun 2024 ini menjadi jalan bagi rekan-rekan untuk bisa mengubah nasib menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan, video ini kita kembali membahas lanjutan dari pembahasan video-video saya sebelumnya terkait dengan soal kompetensi teknis bagi honorer yang melamar pada jabatan pengadministrasi perkantoran atau administrasi perkantoran. Soal kompetensi teknis ini merupakan kisi-kisi soal yang akan muncul pada seleksi P3K pada tahun 2024. Sebelumnya itu kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk semua jabatan, ya, semua formasi, apakah itu administrasi perkantoran, operator layanan, penata layanan, pengolah layanan, soal kompetensi untuk tenaga guru, formasi kesehatan, semuanya ada. Silakan rekan-rekan menghubungi admin kami, konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang dilamar. Nanti admin akan menyesuaikan soal kompetensi teknisnya termasuk manajerial, sosial-kultural, dan wawancara sesuai dengan jabatan yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K 2024 ini. Nomor WA admin akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Rekan-rekan, untuk tema kali ini kita mengambil tema pengambilan keputusan dan problem solving khusus untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Jadi kita langsung saja membahas soal yang pertama. Saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan bisa menuliskan jawaban di kolom komentar. Kira-kira dalam setiap pertanyaan itu jawabannya apa? Rekan-rekan tinggal menulis nomor 1 jawabannya A, ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah sebuah proyek kantor mengalami penundaan akibat kurangnya komunikasi antar anggota tim. Apa langkah paling efektif yang dapat diambil untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? A. Mengganti semua anggota tim. B. Mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan semua anggota tim itu terlibat. C. Menyalahkan anggota tim yang tidak aktif. D. Mengabaikan masalah dan berharap itu akan selesai sendiri. E. Menetapkan tenggat waktu yang lebih tepat. Ayo rekan-rekan, nomor 1 ini jawabannya apa? Silakan tuliskan di kolom komentar 4 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut saja. Nomor 1 ini kita lihat di sini jawabannya adalah B, ya. Jadi langkah yang paling efektif yang dapat diambil untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, yakni mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan bahwa semua anggota tim itu terlibat di dalam sebuah proyek kantor itu. Di sini juga ada pembahasan, ya. Jadi pembahasannya mengadakan pertemuan rutin sebenarnya dapat membantu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan anggota tim sehingga mengurangi risiko penundaan proyek. Jadi dalam setiap proyek atau di organisasi, pertemuan rutin ini memiliki fungsi yang sangat besar di dalam membantu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan anggota, ya. Jadi rutin setiap minggu atau setiap bulan, ya, itu bisa meningkatkan komunikasi dan keterlibatan anggota dalam suatu kegiatan organisasi. Baik, untuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2 adalah seorang pengadministrasi perkantoran dihadapkan pada situasi di mana anggaran untuk suatu proyek itu harus dipangkas. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memprioritaskan pengeluaran? Jadi kata kuncinya adalah anggaran untuk satu proyek itu harus dipangkas. Jawaban A, memotong semua pengeluaran secara merata. B, mengidentifikasi item yang paling penting lalu bagi keberhasilan proyek dan memprioritaskan pengeluaran tersebut.
C. Mengabaikan kebutuhan proyek dan fokus pada pengeluaran pribadi. D. Meminta pendapat semua anggota tim tanpa mempertimbangkan tujuan proyek. E. Menunda proyek sampai anggaran penuh tersedia. Silakan nomor 2 kira-kira jawabannya apa? 4 detik dari sekarang. Tuliskan di kolom komentar. Nah, kita lihat jawabannya untuk nomor 2 ini adalah B ya, yakni mengidentifikasi item yang paling penting bagi keberhasilan proyek dan memprioritaskan pengeluaran tersebut. Pembahasannya, memprioritaskan item penting untuk keberhasilan proyek adalah cara yang lebih efisien untuk mengelola anggaran yang terbatas. Jadi ini pembahasan dari soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Di dalam situasi di mana terdapat dua solusi yang sama-sama baik untuk sebuah masalah, bagaimana cara yang paling efektif untuk membuat keputusan? A. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Jadi biasanya banyak orang-orang yang mengandalkan intuisi ya. B. Melakukan analisis pro dan kontra untuk masing-masing solusi. Jadi rekan-rekan, dalam menjawab soal-soal seperti ini kita juga bisa menggunakan metode eliminasi ya. Metode eliminasi itu seperti ini. Kita eliminasi mana jawaban yang salah terlebih dahulu, kita bandingkan jawaban per jawaban. Nah, sebagai contoh untuk jawaban A, mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Kita bandingkan dengan jawaban B, melakukan analisis pro dan kontra untuk masing-masing solusi. Mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban A ini bisa kita eliminasi. Kemudian memilih solusi yang paling disukai oleh mayoritas tim. Mana yang lebih tepat, B atau C? Memilih solusi yang paling disukai oleh mayoritas tim. Tentu kalau kita bandingkan nomor B ini, melakukan analisis pro dan kontra untuk masing-masing solusi. Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Kemudian D, menunggu sampai salah satu solusi ditawarkan oleh atasan. Ini juga kurang tepat jika dibandingkan dengan jawaban B. E, mengabaikan proses pengambilan keputusan. Ini juga kurang tepat, sehingga dengan demikian jawaban dari pertanyaan ini adalah poin B. Jadi seperti itu cara untuk menggunakan sistem eliminasi dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kita lanjut sini, kita lihat jawabannya memang B. Pembahasannya, melakukan analisis pro dan kontra memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terinformasi. Jadi analisis pro dan kontra dalam pengambilan keputusan itu menjadi salah satu cara apabila kita menghadapi situasi yang diperhadapkan pada dua solusi yang sama-sama baik. Kita sisa membandingkan kedua solusi itu terhadap pro dan kontranya ya, pro dan kontra dari kedua solusi yang kita anggap baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika mengevaluasi kinerja seorang karyawan, faktor mana yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan di kantor. B. Kualitas hasil kerja dan kontribusi terhadap tujuan tim. C. Popularitas karyawan di antara rekan kerja. D. Seberapa sering karyawan mengambil cuti. E. Penampilan karyawan di tempat kerja. Nomor 4, kira-kira jawabannya apa rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar 4 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 4 ini. Jawabannya kita lihat, jawabannya adalah B ya. Jadi ketika mengevaluasi kinerja seorang karyawan, faktor kualitas kerja dan kontribusi terhadap tujuan tim merupakan faktor penting yang layak untuk dipertimbangkan. Kualitas kerja dan kontribusi terhadap tujuan tim ini adalah indikator utama dari kinerja yang baik. Itu adalah pembahasan dari soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tim mengalami konflik karena perbedaan pendapat tentang metode kerja.
Jadi ini ada konflik tentang metode kerja. Apa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Silakan rekan-rekan sambil saya baca, rekan-rekan bisa langsung menulis jawabannya di kolom komentar. A. Mengabaikan konflik dan berharap itu akan mereda. B. Mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan semua pendapat dan mencari solusi bersama. C. Memilih satu orang untuk memutuskan tanpa melibatkan anggota tim lainnya. D. Menyalahkan satu pihak dan mendukung pihak lain. E. Memisahkan anggota tim dan membiarkan mereka bekerja sendiri. Jadi kita lihat jawabannya adalah B, ya. Jadi jika mengalami konflik, jadi kita dalam tim kita ada konflik, pendekatan terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan semua pendapat dan mencari solusi bersama, ya. Diskusi terbuka memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Pertanyaan nomor 7. Sebuah organisasi berencana untuk menerapkan teknologi baru. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan transisi yang sukses? A. Mengabaikan pelatihan dan langsung menggunakan teknologi baru. B. Melakukan analisis kebutuhan dan pelatihan untuk semua karyawan terkait dengan teknologi baru. Kemudian C. Memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi baru sama sekali. D. Hanya melibatkan manajemen dalam keputusan tersebut. E. Mengimplementasikan teknologi baru tanpa pengujian terlebih dahulu. Kira-kira jawaban dari soal nomor 7 ini apa? Kita lihat jawabannya adalah B, ya. B, yakni melakukan analisis kebutuhan dan pelatihan untuk semua karyawan terkait dengan teknologi baru. Analisis kebutuhan dan pelatihan yang memadai penting untuk memastikan bahwa semua karyawan itu siap menggunakan teknologi baru yang akan diterapkan. Nah, rekan-rekan, untuk soal pengadministrasian perkantoran ini adalah menggunakan bentuk soal dengan HOTS. Jadi selain kita diajarkan untuk bagaimana atau kita mau dinilai bagaimana kita bisa berpikir kritis, ya. Soal-soal seperti ini biasanya memang akan muncul dalam setiap seleksi kompetensi dasar. Demikian rekan-rekan soal kali ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal atau bank soal untuk semua jabatan, apakah formasi teknis, guru, dan kesehatan, silakan menghubungi admin kami. Konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyesuaikan soalnya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nomor WA-nya saya tuliskan di kolom komentar dan deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.